Low battery, please charge. Good. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Low battery, please charge. Iya, baterainya udah habis, males charger, biarin aja. Power off. Waalaikumsalam. Ada Honor Daviena masuk skincare. Waalaikumsalam guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, baru live lagi. Kan aku lagi obatin orang, sayang. Jadi aku lebih fokus ke sana dulu. Ya kan? Aku lebih fokus ke klien aku lah. Waalaikumsalam. Apalagi ada klien lama aku yang dari Hong Kong. Dari 2019 dia udah berobat. Terus sempat menghilang karena energinya udah membaik. Terus ternyata kena lagi. Sekarang balik lagi. Insya Allah ini dia bisa lancarkan ya. Sampai 9 kali reading. Dia itu apa namanya? Sukmanya kayak ditarik klien aku. Setelah sekian lama sih katanya gitu kan. Terus dia kayak ditarik lagi sukmanya. Makanya dia langsung hubungin aku. Minta dibaca, minta di apa namanya, di reading sama ditawasulin. Oke. Akun yang baru yang mana? Aku kan nggak terlalu tahu nama kamu, sayang. Akun lama kamu siapa? Oh, Aulia. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. 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 Jangan lupa ya, yang mau tawasulan buat Verfu, Feral, dan Fuji, kamu bisa inbox ke aku ya. Yang mau sedekah tawasulan ya buat hari ini dan besok. Nih, channel YouTube Mami yang baru sengaja ya ada lope-lope meledak. Oh iya dong. Settingannya lebih oke kan? Lebih mantap. Ya. Biasa itu tim aku ngedit. Lebih mantap kan editannya? Yuk yang mau ikutan tawasulan buat Fuji dan Feral sebelum janur kuning. Yuk, boleh langsung ke Mami ya. Oh, nunggu Cancer ya? Oke, siap. Yang mau ikut tawasulan buat Feral dan Fuji bisa inbox ke Mami ya. Terserah berapapun diterima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf sayang. Soalnya ada gaharu. Itunya nyambung. Enggak, aku enggak habis makan siang, habis minum kopi sama bakar gaharu ini, biasa. Kodamnya kali, apa leluhur malaikat. Soalnya ada kopi sama gaharu. Waalaikumsalam. Yang mau ikut sedekahnya tawasulan Fuji dan Feral bisa langsung inbox ya ke Mami. Waalaikumsalam. Wangi gaharunya enak banget. Bikin ngantuk. Aduh, gaharunya bikin ngantuk, euy.
Loverfu, kamu udah dapet ya DM-an yang aku kasih tuh. Kok jadi ke sana ya? Dia ketawa lagi. Aku pernah ngomong gak sih sama kamu waktu itu? Dia jangan-jangan malah jadinya sama yang itu. Ingat gak? Kayaknya aku pernah ngomong deh. Kok feeling gue kayaknya jadinya sama yang ono deh gitu. Pernah ngomong gak sih? Kamu inget gak? Kayak gue pernah ngomong deh. Kayaknya gitu ya. Kayaknya ya. Ingat-ingat lupa nih gue nih. Kayak gue pernah ngomong deh. Jangan-jangan yang jadinya sama yang itu gitu. Pernah ngomong yang adiknya lagi collab tuh. Kan dia datang tuh kan keluarganya kan. Nah, dari situ aku ngerasa kayak pandangan mata gitu ya, nggak bisa kebohongan sih ya. Kalau pandangan mata kan beda ya, orang lihatnya gimana. Itu kayak mengagumi gitu loh. Ya, kalaupun benar ternyata dia adalah jodohnya si itu, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang penting ya mereka baik-baik aja, kayak gitu. Ya mau gimana? Kalau udah jodohnya mau gimana? Ya kita tunggu janur kuning aja. Ya kan, nunggu janur kuning berkibarnya sama siapa, baru kitanya nggak usah ganggu lagi gitu intinya. Kalau belum janur kuning mah ya mendoakan siapa aja boleh sih. Bude, ya kalau memang jodohnya nggak apa-apa sih, bener nggak lo Verfu? Waalaikumsalam. Yang penting ntar janur kuningnya siapa gitu loh, jadi kita juga nggak akan ganggu. Tapi kita doakan yang terbaik aja. Ya insya Allah berjodoh. Ya insya Allah aja. Yang penting kita doakan yang baik. Mereka jodohnya terbaik gitu. Tujuannya baik, niatnya baik dalam pernikahan gitu. Ini kayaknya perasaan gue ya. Klien lama gue pada balik lagi deh ke gue deh. Wahai klien lama. Kan gue pengen nikah cuy. Lu balik lagi sama gue. Aduh. Aduh. Mana gue disuruh sama mantan gue katanya ntar kalau kita ketemu lagi lu sekolah lagi ya katanya. Di Aussie. Aduh, umur gue udah 43 begini sekolah. Otak gue nyambung kan? Aduh, ya Allah. Iya, mantan gue kan masih WA terus nih, yang dari Aussie ya. Dia nanya, nanti kalau memang kita ketemu lagi, entah tahun ini atau tahun depan, kata dia gitu. Terus visa kamu lancar lagi ke Aussie, katanya. Kamu sekolah ya, kata gitu. Terus gue tanya, yang biayain siapa? Ya gue lah, kata dia gitu. Dan mati gue, aduh otak gue kuat kagak nih? Waalaikumsalam. Otak gue kuat gak nih ya? Udah 43 loh gue. Disuruh sekolah lagi. Ya kalau memang masih ada kesempatan Allah kasih sih ya nggak apa-apa sih. Bismillah aja lah. Waalaikumsalam. Ya kalau memang masih ada kesempatan lagi, masih ada rezekinya sekolah gitu.
Maksudnya si kakak si Ono yang manggil temennya atau gimana sih temennya Puji? Nggak ngerti gak? Oh, oh manggil, wih, cocok kali manggilnya bunda. Aduh, cocok kali. Waalaikumsalam, Dilan. Ya kalau memang jodoh nggak apa-apa sih, Love Airfu. Coba deh, Pu, lu cek tanggal lahirnya abangnya si itu deh. Destiny metricnya sama nggak? Coba cek deh. Sama si ini. Sama si siapa? Si bunda ini. Coba lo cek deh. Tanggal lahirnya abangnya si Ono sama si bunda ini. Dia lahirnya di Malaysia ya? Mau ngecek center ini Destiny matrixnya aja. Soalnya kan si Aisar sama Filmi kan 55. Ya kan? Fuji sama si Ferrol itu 99. Misalnya sama nih. Ya, itu bisa gue baca nanti. Kalau sama senternya. Soalnya jarang-jarang kalau senter sama itu bisa berbarengan apalagi ya maaf ya. Bisa saling jatuh cinta bersama tuh jarang-jarang guys. Seriusan loh. Itu bisa jadi soulmate, bisa jadi twin flames. Jarang-jarang soalnya. Enak bacanya kalau senternya sama, enak. Serius. Kalian nggak jauh beda karakternya. Ayo, terbangkan donat kalian guys. Kita baca tentang twin flames lagi ya. Yang cowok 11 Januari 72. Waalaikumsalam. Lalu gue ngambil pulpen. Lu mendingan inbox aja dah. Lo Vervo di inbox dah ke gue deh. Di inbox aja deh. Biar nanti gue ngecek ntar. Angkanya satu-satu lagi. Wah, Juli dan Januari. Hehehe. JJ semua itu. Ada kesan bisa jadi soulmate deh kayaknya. Angkanya 11 sama 1 lagi. Angka beginning sama portal itu. Spiritual. 11. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lihat tentang koneksi twin flames. Insya Allah ini 90% jadi nyata ya guys. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Nay, sudah lama banget kamu nggak masuk. Kemana aja cantik? Mi, bedanya 23 tahun, Mi. Alhamdulillah baik, sayang. 23 tahun. Sama yang mana nih? Sama si bunda ini.
Lumayan jauh ya. Tapi insya Allah sih itu bisa ngayomi sih, Beb. Insya Allah sih bisa ngayomin ya. Kalau memang jodoh mah nggak apa-apa sih. Bisa ngayomin. Kita lihat ya. Koneksi twin flames. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Yang mau ikutan untuk tawasulannya Verfu buat besok, kalian kabarin Mami ya, inbox ya. Sebenarnya koneksi twin flames. Masih misterius ya koneksinya. Koneksi twin flames-nya masih misterius, terus juga masih diganggu ya oleh orang ketiga. Masih diganggu. Amin, insya Allah. Tuh kan? Masih diganggu kan? Misterius. Tapi dua-duanya saling mendoakan dalam diam ya. Saling mantau. Saling pantau ini. Si DM post di story lagunya Kecewa Mi. Oh ya? Seriusan? Lagu apa sih? Tuh, saling mantau, saling ngebayangin tuh. Tuh, dua-duanya sebenarnya koneksi twin flames-nya ini dua-duanya ya saling ketakutan hadir orang ketiga. Malah jadinya datang orang ketiga. Karena rasa takut itu jadi lebih besar. Ya. Lagunya BCL Mi Kecewa. Oh, ya sudah. Kayaknya pernah dibaca deh. Energinya nggak tenang kan si DM. Kita lihat ya. Ini koneksi twin flames-nya masih saling memantau, masih saling mendoakan, masih saling berharap sebenarnya. Tapi ada orang ketiga. Tuh. Sama-sama saling memperbaiki dulu aja lah. Ya, tentang spiritualnya masing-masing kayak gitu. Makasih pena tulis. Ya, karena kalau dilihat dari koneksinya ini dua-duanya masih kuat banget gitu loh, berharap bisa disatukan lagi. Oh yang gitu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini, gitu ya. Loverfu, begitu kah lagunya? Begitu? Bener gak sih? Oh gitu. Marah dengan siapa? Marah dengan diri sendiri. Biasanya sih seperti itu kalau yang tidak bisa meluapkan ya. Marah diri sendiri karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya benar atau salahnya. Kalau bisa mengungkapkan kan enak, lebih lega.
ya. Dua-duanya nih masih saling memimpikan, masih saling mendoakan. Tapi keganggu ada orang ketiga ya, dan ini pun ada magicnya. Spiritual. Magic. Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Ngapain nunjukin? Kan lagi bahagia. Harusnya banyak yang bersyukur. Iya, kan belum janur kuning. Kalau udah janur kuning aku juga nggak berani baca. Ngerti kan? Kalau udah janur kuning, salah satunya ya aku nggak berani baca mereka lah guys. Biarkan mereka bahagia dengan janur kuningnya. Maksud aku begono. Ya kan? Kalau belum janur kuning mah ya nggak apa-apa dong. Aku masih melakukan selaraskan energinya Puji sama Ferol kan gitu kan. Memang itu amanahnya. Sorry guys, yang Allah kasih ke aku, ya kan? Karena mereka dua-duanya 9. Ditambah lagi mereka memang sudah saling kenal, sudah pernah dating, kayak gitu. Ya automatically kan sudah saling bersentuhan, jadi connection energinya itu lebih besar. Kesempatannya insya Allah. Karena saling kenal, saling ketemu, saling bersentuhan. Sentuhan tangan, kan gitu. Itu sudah koneksi energinya. Mami, kapan-kapan ceritain dong gimana asal mulanya Mami dapat amanah untuk perpu. Kayaknya udah pernah deh aku cerita deh media. Tanya anak-anak deh. Dari awal, kayaknya aku udah pernah ya. Kayaknya udah pernah deh. Bener nggak lo perpu? Kayaknya aku pernah cerita deh. Kenapa aku dapat amanah untuk baca mereka? Iya, udah pernah. Tahun lalu, betul. Udah pernah. Husnul, kamu masih mau sedekah buat Fairful lagi nggak hari ini? Kan sebelum janur kuning kita berikhtiar terus ya. Ya sampai mereka jodoh gitu. Kalau masih mau kabarin ya, langsung inbox aja. Waalaikumsalam. Iya pas awal-awal. Iya siap Husnul, berkah selalu rezekimu bertambah terus ya. Insya Allah terkabul hajatnya kita semua. Kayaknya udah pernah deh aku. Kan kalian pada nanya, Mami kok bisa baca Love Fairful? Love Fairful, baca Love Fairful dia tuh. Baca Fairful. Ya aku dapat itu. Dapat ya kayak dibilang bisikan ya. Gimana ya? Kayak disuruh baca mereka aja gitu. Ternyata ya itu dua-duanya center 9. Ternyata ya itu center 9 dua-duanya. Terus ditambah lagi mereka memang healer, twin flames, cuman ya tertukar fisiknya gitu loh. Ngerti nggak sih? Tertukar fisik. Makasih media sharing, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Yang jelas ngapa ramalnya? Nggak jelas sayang, ya jangan masuk ke konten gua karena nggak jelas, ya jangan ditonton, nggak jelas. Udah nggak sopan, akun baru.
Yang jelas ngapa ramalnya? Nggak jelas ramalan gue mah jangan ditonton. Jangan masuk. Ramalan gue nggak jelas. Ya, jangan masuk. Dari dulu juga udah dikatain gue peramal palsu, biarin aja. Peramal abal-abal, alhamdulillah. Ya kan? Nggak taunya banyak yang ngambil readingan gua. Sampai diganti-ganti pula. Nama-nama targetnya yang gue baca diganti dengan si A, si B, si C. Akhirnya idolanya kena apes mulu. Nah, udah gue bilangin. Iya. Iya, ngerasanya jodoh, tapi iya ternyatanya itu yang gue bilang. Ternyata mereka 99 ya jodoh sebenarnya. Cuman kan memang center 9 itu kan nggak mudah gitu loh ngejalaninya karena harus melewati tentang kemelekatan duniawinya dulu dikasih nih segabrek-gabrek. Coba melewati batas nggak nih? Jadi sombong, angkuh, ria kagak? Kayak gitu. Kalau kehidupannya menjadi angkuh, ria, kesombongan, ngerti nggak sih? Intinya jadi flexing lah. Kayak gitu. Nah, terucap nih di mulut nih gaya-gaya hidupnya. Pokoknya apa-apa di up, apa-apa di up. Nanti sama Allah tuh dihitung, guys. Readingan Mami tak pernah meleset, Mi. Insya Allah ya sayang, semua izin Allah. Itu center 9 gitu guys, dikasih keberuntungan, tapi kalau tidak dimanfaatkan dan tidak controlling diri tentang duniawi yang berlebihan ya, apalagi sampai di up, apa-apa di up gitu ya, itu sama Allah nanti akan diambil, beneran. Sehabis-habisnya. Bener, itu mah. Karena kenapa? Untuk kembali lagi, ya segala sesuatunya tidak bisa diukur dengan harta gitu loh. Apalagi kalau sampai ya apa zaman sekarang tuh kalau dibilang mah flexing gitu loh. Tapi dengan berdalih sebagai motivator, motivasi gitu loh. Ujungnya kan jadinya menarik orang untuk iri hati, apalagi yang nggak pernah punya apa yang nggak pernah ngerasain harta banyak, ya kan? Ngerti nggak sih maksud aku guys? Dari dulu bilangnya peramal nggak jelas tapi masih pada kepo ya mi ember. Emberan guys. Tahu udah dibilangin gak jelas tapi masih pada kepo. Kan aneh. Kalau nggak jelas ya udah skip. Apa nggak blok akun gue. Simple kan. Readingan yang dulu dijamin mesem-mesem emberan ya. Iya, readingan yang dulu ya. Tuh. Masih ngebayangin ini koneksi Twin Flames-nya untuk kembali bersama. Tuh, kan? Perbaiki dulu lah dunia masing-masing. Tuh kan? Tuh. Tuh. Perbaiki dulu aja. Ya kan sesuai energinya, Loverful.
Kan aku baca sesuai energi yang terjadi, yang Allah izinkan. Kan aku ngikutin energinya. Oh, ada Infotainment Awards ya. Feral masuk. Ah, si Puji juga masuk. Wah. Tuh kan. Selalu deh mereka berdua masuk deh. Insya Allah menang ya dua-duanya. Puji sama Feral insya Allah menang. Aku doakan. Yuk makanya ayo. Yang mau ikutan sedekahan tawasulannya Puji sama Feral. Tuh katanya ada apa award. Ayo guys ikutan. Iya, tahun lalu Verfu menang. Ya kalau masuk lagi mah, itu masuknya sebagai apa? Puji sama Feral. Sebagai apa guys di situnya? Oh bukan couple. Gak apa-apa, yang penting menang ya. Insya Allah menang. Gak apa-apa, bukan couple dulu lah. Tahun lalu kan udah couple. Itu sebenarnya sudah membuktikan loh ya tahun lalu ya. Mereka mana lagi deket. Ya lo Verfu ya. Ingat nggak? Ya kan? Tahun lalu mana mereka lagi deket ya kan? Terus dijadiin couple, menang lagi. Itu sebenarnya udah clue-nya udah banyak loh tahun lalu. Tapi banyak yang nggak nerima kenyataan. Kalau mereka tuh memang lagi deket, lagi PDKT, lagi ngejalanin. Banyak yang nggak nerima. Nggak tahu kenapa alasannya. Padahal kan mereka lagi ngejalanin, lagi sama-sama single ya. Kenapa nggak nerima? Heran kan? Gue aja bingung kenapa sih orang-orang pada, maksudnya yang pada benci gitu, nggak suka kalau Puji sama Feral tuh memang jodoh tuh kenapa gitu loh. Kenapa? Alasannya apa? Kan dua-duanya saling kenal. Dan tidak ngambil pasangan masing-masing. Dua-duanya memang lagi single. Ngedeketin. Bukan lagi PDKT dengan orang lain kan? Puji juga lagi nggak PDKT sama orang lain. Feral juga lagi nggak PDKT sama orang lain kan? Kenapa sih dibenci gitu loh? Itu banyak banget clue-nya loh tahun lalu. Kalau mereka itu memang ngebuktiin couple-an, inget nggak? Kan aku reading terus kan.
Aku ngasih tahu kan, ini ntar keluar ini lagi, nanti ini lagi, ingat nggak? Kan Allah buktiin terus, masih aja nggak nerima, sampai gue dibilang dukun palsu. Oh, udah. Peramal gift, emang iya, semua orang juga kalau nge-live juga butuhnya apa? Ya di gift lah, ya kan? Nggak usah muna lah. Hari gini lu nggak doyan duit, terus lu makan pakai apa? Biaya hidup lo pakai apa? Apalagi kalau kita sering sedekah, ya kan? Emang kenapa? Orang nyari duit di live minta cuan. Emang lu hidupnya pakai daun? Bayarnya kuntilanak dong. Ya kuntilanak berarti. Orang pakai logika aja lah. Semua orang juga nyari duitnya sekarang di internet, say. Mostly 90% tuh nyari duitnya sekarang ya. 80-90 tuh di internet. Tukang dagang yang offline aja sekarang di online. Ya insya Allah menang, kita doakan aja. Nanti aku baca itu di perbayar ya. Namanya manusia ya, nge-live itu yang diharapin apa? Ya cuan lah, otaknya pasti. Nah, tinggal kita nih nerima cuannya ini buat kebaikan, apa buat gaya hidup yang hedon-hedon. Gitu aja. Kalau buat kebaikan ya berbagi lagi dengan manusianya, dengan hewannya, kayak gitu. Biar bermanfaat. Kalau cuma buat gaya hidup hedon mah nanti sama Allah diambil lagi, nangis lu. Ya, di sini koneksinya Twin Flames, saling benahin diri sendiri dulu aja ya dunianya ya. Padahal nih dua-duanya saling berharap bisa bareng lagi. Masih menghayal banget nih bisa union lagi nih Twin Flames. Masih ngebayangin ya dua-duanya bisa hidup bersama, kembali bersama, bahagia, hidupnya stabil. Tapi saat ini feminimnya lagi sakit hati ya, tuh. Lagi terluka banget. Kayak terhianati bertubi-tubi tuh. Tapi belajar bijak ya menghadapinya, tentang kelakuannya DM gitu kan, yang terjadi lah gitu. Belajar bijak, belajar tenang. Oke, kita lihat ya koneksinya DM sama karmik. Tuh kan, DM sama karmik nih nggak jelas ya statusnya ya. Masih saling gali lubang tutup lubang nih. Tentang status nggak jelas ini. Saling memantau, saling ketakutan. Karmik sama DM, kalian berpikir dulu deh sebelum ngambil tindakan ya. Kalau enggak nanti menggali perjalanan hidup yang salah dua-duanya. Waalaikumsalam. Ini nanti nih, koneksinya karmik sama DM ini akan saling menyalahkan ya guys, tentang tindakannya. Jadi kayak ketika lagi nggak sejalan lagi nih nanti energinya, ini mereka akan saling menyalahkan. Tuh kan? Terjebak dalam kemunafikan DM sama karmik. Tuh. Drama terus nanti hidupnya. Saling ngasih drama, saling menyalahkan, saling ngasih energi negatif.
Tuh ya, nanti ujungnya kecewa tuh. Maskulin nanti ujungnya kecewa karena terulang lagi hubungan yang toksik. Ya, hubungan yang penuh dengan masalah. Malah ini lebih parah, kecemburuannya lebih parah, fitnahannya nanti lebih parah ini. Nantinya lebih parah fitnahannya, kecemburuannya lebih parah. Ya, lebih parah banget DM sama karmik nantinya. Ini karena terjebak ya, tuh diikat. Entah, ini si DM nih terikat oleh karmik nih. Ini nyari mulu ya karmik ya. Cari dulu obat terus. Jadi ngikat si DM biar stres, nggak nyaman, teringat dengan si karmik nih. Yang mantau terus, ngintilin terus. Kita lihat. Arti dari lagunya DM. Benarkah itu dari isi hatinya atau hanya bikin status aja? Ya, benar dari hatinya, dari perasaannya. Tuh. Karena saat ininya si feminimnya udah ngasih batasan ya. Jadi kayak ya bikin pagar sendiri. Waalaikumsalam Caca. Feminimnya udah ngebuat batasan ya. Jadi kayak udah nggak mau drama-drama lagi. Ini yang membuat si DM ini stres. Ya karena udah nggak terlalu menunjukkan feminimnya itu perasaannya ke DM. Udah nggak terlalu banget. Udah nggak terlalu, ngerti nggak sih? Kalau dulu kan feminim sangat menunjukkan ya, sampai timnya aja sampai menunjukkan ya. Maksudnya si DM ini ya sebagai jodohnya lah. Kalau sekarang kan sejak tahun ini ya, kayaknya di bulan-bulan 4-5 tuh udah mulai agak biasa ya si feminimnya ini. Udah nggak terlalu menggebu-gebu, nggak terlalu, maksudnya ya kayak buat sesuatu yang menarik tentang DM lah gitu. Udah nggak, karena ya feminimnya udah ngasih batasan aja, kayak ya udahlah, kalau memang saat ini harus begini ya sudah. Nah ini DM-nya stres, pikiran kok bisa berubah gitu loh. Ya semua bisa berubah lah. Orang yang cinta mati aja yang nikah sudah puluhan tahun, kalau sudah waktunya berubah akan berubah. Ya nggak guys? Orang yang cinta sejatinya aja kalau sudah waktunya berubah, diuji sama Allah, itu akan diubah. Ketika kita belum siap malah. Ya intinya kalau kita terlalu melekat, nanti sama Allahnya akan diambil dari apa yang kita cintai banget. Biasanya begitu. Waalaikumsalam Handayani. Biasanya begitu. Ini sebenarnya orang tua juga udah kecewa ya dengan ya keadaan yang sekarang gitu loh, kecewa sebenarnya. Tapi coba untuk memaafkan aja sih. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Apakah feminim masih ada rasa yang sangat dalam untuk DM selanjutnya? Masih sangat rahasia. Rahasia. Dibilang dalam banget enggak, dibilang enggak juga masih ada. Jadi lebih misterius ya feminim ini.
rasa ke DM-nya itu udah misterius, udah nggak terlalu menunjukkan gitu loh tentang ya dalam cintanya kepada DM. Kamu ngerasain nggak sih? Kalau ya maaf ya, status-status dari timnya juga udah nggak terlalu yang heboh banget kayak dulu. Selagi mereka lagi PDKT. Tuh. Udah lebih serahkan kepada ya pastinya kepada Allah ya. Sudah serahkan aja gitu loh. Ya udahlah, kalau memang jodoh ya alhamdulillah, nggak jodoh ya sudah gitu. Udah pasrah aja sih. Tuh. Udah ngikutin jalannya rencana Allah aja, dia ngikutinnya. Si feminim nih. Yang ngikutin jalannya rencana Allah aja, banyakin doa, kalau memang jodoh ya ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, feminimnya lebih lebih sibukkan diri aja dengan bekerja. Ya, walaupun terluka ya batinnya. Tapi ya gitu, coba untuk bisa move on aja dari lukanya. Waalaikumsalam. Oke guys. Jadi kalau aku perhatiin sih ya maskulinnya jadi terjebak dengan ya perasaan negatifnya dia sendiri, permainannya dia sendiri. Sedangkan di sini feminimnya sudah berpasrah tapi tetap ikhtiar, masih tetap ikhtiar doa, tapi pasrah, ngerti nggak sih? Iya sayang, gitu loh, pasrah, tapi tetap berdoa. Kayak ya kalau jodoh ya syukur, nggak jodoh ya udah gitu loh. Dia tetap move on. Ya sama lawan jenis lah sayang, jodohnya. Tapi berusaha enggak. Percuma mau berusaha gimana? Kan lagi deket sekarang gini. Kamu mau berusaha tapi dia lagi deket sama orang lain. Pantas nggak? Nggak pantas sih bagi gue. Nggak pantas.
Karena sikap orang yang dewasa itu adalah tidak dengan menjadikan saingan. Kalau bagi gue, berdoa aja udah. Yakin dengan doa Allah. Kalau memang dia jodoh gue, ya dia kembali dalam keadaan niat baik, keadaan baik gitu aja. Tapi kalau dia lagi sama orang lain, terus gue berusaha gitu ngambil lagi, aduh dah. Enggak deh. Simple aja. Manusia jodoh tuh bukan satu. Gitu aja. Waalaikumsalam. Kalau gue sih, ya prinsip gue. Kalau dia lagi dekat sama orang lain, ya jangan diganggu. Udah biarin aja dulu. Biar dia nikmatin dulu. Karena setiap energi orang itu kan berubah. Beda. Dan dia kan merasakan. Karena setiap energi itu dirasakan tuh bukan hanya 2 bulan, 3 bulan. Enggak. Tapi setelah orang yang tersakiti itu ikhlas dan fokus pada diri sendiri, perbaiki koneksi ke Allah, nah itu perjalanan karma akan mulai terjadi. Itu biasanya begitu guys, dan itu nggak mudah untuk mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai hilang, itu nggak mudah beb, seriusan loh, nggak mudah. Apalagi yang sudah berumah tangga puluhan tahun, ya kan? Terus tiba-tiba pasangan kita dengan orang lain, itu nggak mudah sayang, untuk melepaskannya butuh waktu, butuh nerima, disiksa, secara mentality bahkan fisik, sampai benar-benar Allah membangkitkan diri kita, untuk melepaskan dulu dia dengan orang lain, sebagai pembelajaran orang tersebut, agar dia menjadi orang yang lebih baik, komitmen, konsisten, begitu. Dan mengajarkan kita juga untuk tidak melekat pada duniawinya, yaitu pasangan, ya harta, kayak gitu. Bukan sifatnya feminim untuk ngerebut. Enggak. Aduh guys. Kalau gue ngomong contohnya gue lagi. Yang udah ya, perjalanan Twin Flames itu nggak gampang sayang, nggak mudah. Walaupun udah kembali, selama nafasnya masih ada, itu akan selalu ada ujiannya beb. Apalagi kalau jiwanya sama-sama spiritual, oh itu luar biasa, ujiannya tinggi sayang. Iya, again. Cupi, kasih aku corgi dong sayang. Ya kan, gue lagi. Aduh, kalau dipikir-pikir ya, perjalanan gue tuh luar biasa loh, dari pertama gue perawan sampai udah menjanda gitu kan. Yang terakhir aja, mantan suami gue aja hidup dengan LGBT-nya loh. Pelanginya itu 2 orang guys, satu apartemen dalam 2 tahun. Dan gue tahu, kok gue bisa tahu gitu kan. Ya caranya Allah membuktikan kayak gitu loh. Caranya Allah loh. Padahal gue jauh loh. Australia, Indonesia itu jauh. Nggak ada temen gue di sana. Cuman dia doang lah gitu kan. Beda nikmatnya dengan seseorang pasangan yang memang jiwa spiritual sama yang dunia spiritualnya setengah atau biasa aja tuh beda sayang. Setiap manusia kan punya tugas masing-masing. Ada tugasnya sebagai ngatur duniawi, ada tugasnya sebagai ngatur spiritualnya, mendapat uang dari spiritual, mendapat uang dari duniawi, ada. Tapi intinya adalah hidup kita itu harus 50-50. 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jangan sampai timplang. Kelebihan akhirat juga nantinya jadi fanatik, kayak gitu. Kebanyakan duniawi juga menjadi sombong, angkuh, tamak, kayak gitu loh guys. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi harus 50-50 hidup itu. Kita hidup juga harus memakai logika gitu loh. Pakai empati.
Ya kalau pasangan kita lagi sama orang lain, ngapain gue nyamperin? Ih, sayang-sayang. Apalagi orang yang kita crush misalnya gitu. Kita lagi suka nih sama dia, ternyata dia lagi deket sama orang lain, aduh biarin aja. Jalanin dulu, biar dia merasakan perbedaan energi gitu loh. Kitanya malah fokusin aja tentang diri kita, benahin diri kita, udah. Itu yang terpenting. Ya sayang mah masih lah, Beb. Masih lah. Nih, gue mah ngasih tahu ya buat kalian ya, pengalaman soalnya kan gue udah ngejalanin yang kayak gitu kan. Kalau pasangan kalian lagi tergila-gila digodain orang, biarin aja ya. Kasih nasihat dulu, 1, 2, 3. Kalau memang udah nggak bisa didengarkan, ya udah lepasin. Biarkan dia nikmatin kehidupannya dia dengan orang lain dulu. Karena setan itu pengennya kita ngengkang, ngiket, ketakutan, serius. Makasih korginya. Cupi-cupi berkah selalu rezekinya bertambah terus. Bilang apa sama Kak? Cupi, berkah selalu rezekinya, sehat-sehat. Setan itu paling suka dengan orang tuh yang mengikat, ketakutan kehilangan. Nah, di situ tuh setan tuh membuat kita jadi tamak, ya kan? Jadi posesif, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Wah, gue nggak ngerti deh sama yang pilot. Gue nggak terlalu dalam sih tentang dia sama yang pilot. Siapa? Yang pilot mana mantan gue? Waalaikumsalam. Orang kalau ketakutan tentang sesuatu ya, ketakutan kehilangan tentang sesuatu itu akan jadi posesif dan ketakutan hidupnya. Bener nggak guys? Coba deh. Kalian pernah ngerasain nggak? Nggak nyaman loh. Masih hubungan. Biarin aja dulu, dia lagi nikmatin dunianya. Kita tunggu janur kuningnya dengan siapa. Kayak gitu. Nggak apa-apa, kita tetap ngedoakan, ya kan? Tetap tawasulin, kayak gitu. Nah, tinggal nunggu endingnya dengan siapa. Janur kuningnya. Kalau udah janur kuningnya ternyata misalnya bukan dengan si Feral, ya udah kita terima, doakan mereka bahagia. Simple. Kita cari readingan yang lain, kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya syukur-syukur sih pengennya ya jodohnya sama Feral kan, kita semua. Kan gitu kan. Cupi, katanya si Feral sama Fuji masuk nominasi loh. Bisa barengan gitu ya. Ada aja ya cluenya ya. Bener ya, siapa tahu malu ya, Em. Ya ada aja cluenya ya, cara Allah untuk maksudnya untuk mengingatkan tentang hubungan mereka berdua gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak tahun lalu gue cerita deh. Ini nih hubungannya Fuji sama Feral nih gak biasa ya guys. Ya kan? Ada aja caranya Allah gitu loh. Untuk ya memperlihatkan gitu loh. Hubungan mereka nih luar biasa, sebenarnya spesial gitu loh, karena ya energinya 99 itu susah didapat say, sebenarnya susah didapat. Kalau setara begitu mah bingung nyari, kan nggak mungkin ya kita kenalan sama cowok atau cewek center lo berapa, kan nggak mungkin guys. Masa lo mau nyari pasangan lo nanya dulu nih setiap orang gitu yang dekat sama lo, center lo berapa? Kan nggak mungkin ya, apalagi yang belum paham kayak gitu kan nggak ngerti ya. Ya Allah.
Ya ada aja gitu loh. Caranya Allah untuk menunjukkan kalau ya hubungannya Fuji sama Feral tuh sebenarnya ada, yaitu dengan salah satunya sekarang nominasi lagi. Padahal kan ya mereka lagi renggang kan secara ininya ya pertemuan ya. Kalau komunikasi sih Allahu alam ya, mereka masih dekatnya semana Allahu alam. Karena kan yang satunya kan lagi sibuk kerja, yang satunya lagi sibuk dideketin orang gitu kan. Tapi ya caranya Allah tuh unik. Dibuat lagi nih. Fuji sama Feral masuk nominasi. Nah, gimana caranya coba? Ada aja yang buat nyambungin mereka, mengingatkan tentang hubungannya mereka. Iya kan? Caranya Allah tuh unik, say. Unik sekali. Tuh tanya lo Verfu, no, nominasi apa, no? Dia yang tahu. Aku sih kurang begitu paham ya. Dia yang tahu tuh. Tuh dah. Lo Verfu, nominasinya apa tuh katanya, no? Si most inspirational celebrity. Bagus dong. Wow. Most inspiration. Sebenarnya iya sih masuk sih. Udah jelas banget itu inspirasi. Kenapa? Ya karena masuk ke dalam pejabat sih pemerintahan ya. Soalnya orang kalau udah kerja di pemerintahan itu kan pasti ya maaf-maaf aja gitu ya. Tanggung jawabnya kan tentang rakyat. Ya nggak semua rakyat dia harus bisa benahi ya. Karena kan dia bagiannya bukan presiden kan. Kayak gitu. Ya kok bisa, maksudnya bisa dijadikan dua-duanya nominasi, emang nggak ada yang lain apa? Tanya orang pasti SCTV deh, bener nggak sih? Salut sama mami pantang menyerah. Aku mah kepikiran guys, kepikiran gua pantang menyerah sebelum capek sendiri gua. Udah capek aja masih juga dihantam sama gua. Enggak, gua pasti bisa. Sampai berhasil gua. Kepikiran, pantang menyerah gua. Nggak ada kata menyerah, instingnya kalau udah bilang A. Karena dia kan ininya Saturnus, planet karma. Iya sama, Capricorn, pantang menyerah gua mah. Yakinlah dengan karma gitu loh, perbuatan kita baik pasti Allah kasih baik gitu. Niat kita baik pasti Allah kasih baik, kayak gitu aja. Walaupun ujiannya itu kan nggak mudah ya untuk mendapatkan karma baik lagi. Iya, Capricorn tuh nggak gampang menyerah loh. Padahal udah bosen loh dalam sebuah hubungan. Masih aja dihantam, ayo perbaiki. Sampai bener-bener enak muntah. Baru udah tuh tendang. Setendang-tendangnya dengan pembuktian lah kita itu bisa lebih baik, lebih kuat dengan pencapaian. Enggak kok bisa dua-duanya sih dimasukin nominasi. Itu SCTV ya? Ya guys. SCTV apa? Stasiun TV apa? SCTV? Ya kok bisa sih? SCTV, oi, SCTV. Kok lo bisa sih masukin nominasinya si Feral sama si Fuji? Gimana sih lo? Ntar banyak yang gak seneng lagi tuh. Feral sama Fuji. Gimana sih? Hah? Lo mau jadi macam blangnya? Hah?
Lo menjadi macam belangnya? Hah? Menjadi macam belangnya Verfu lagi? Kayaknya sih SCTV ini fansnya Verfu deh. Kayaknya. Ada apa sih lu SCTV? Hah? Sukses dah lu SCTV ya. Aduh, ya Allah, lu mah ngebangunin fansnya Verfu untuk bangkit. Lu mah ada begitu. Kita lihat ya, ada apa sih dengan SCTV? Mereka nominasikan lagi Fuji dan Feral. Ada apa sih? Hah? Kan udah kelihatan tuh Feral nggak entertainment. Tapi masih dianggap aja entertainment sama SCTV. Ada apa sih SCTV? Hah? Kenapa SCTV memasukkan nominasi Fuji dan Feral? Ada apa sih tujuannya kalian? SCTV lu kenapa sih? Hah? Lu mau jadi comblangnya si Verfu? Iya. Kayak Lesti sama Bilar gitu. Di acara tukul. Aduh. Ya Allah. Kenapa sih SCTV demen banget dah? Padahal udah sejauh ini loh, banyak yang memisahkan Fuji dan Feral loh, agar tidak dijadikan suatu apa namanya ya, suatu trofi gitu loh. Tapi dijadiin trofi mulu, gue bingung kenapa sih? Kita lihat kenapa sih TV masukkan Fuji dan Feral di nominasi. Hah, connectionnya kuat, ya. Dan SCTV yakin kalau dua-duanya disatukan lagi, ini bawa rezeki besar buat SCTV. Ini rezeki besar loh buat SCTV loh, bisa menjadi kontak kerja bareng kelak nih. Ini bisa ini. Ini menghasilkan uang loh, stabil. Ini makanya aneh aja. Ada aja caranya gitu loh. Untuk menyatukan mereka tuh ada aja. Tuh, kan? Walaupun sesulit apapun, ini coba dirangkul sama SCTV. Aduh, SCTV, lu mah daya. Ngebangkitin fansnya Verfu lu. Ya Allah, SCTV. Tuh. Dia mah berani dia ngambil resiko. Makanya dimasukin jadi nominasi. Ya, koneksinya kuat tuh. Bawa kebahagiaan di SCTV. Ini koneksinya kuat. Ngerasa gitu loh, kalau mereka disatukan lagi walaupun nominasinya bukan couple ya, apapun itu, tapi dimasukkan nominasi aja nih, ini bisa meraih keuntungan banyak loh buat SCTV. Ini bisa-bisanya nih nantinya menyatukan lagi nih Fuji sama Feral dalam pertemuan entah acara SCTV nantinya lagi, ini bisa cuan lah. Orang awalnya juga udah Queen of Pentacles, cuan itu. Siapa sih yang nggak mau cuan hari gini? Dari dulu juga orang kepengennya duit. Emang dari dulu lu nggak kepengen duit? Kan kepengen duit. Dari bayi aja kita pengennya duit. Iya kan, setelah kita paham duit. Buat jajan. Coba. Hidup itu kan kita butuh duit. Tinggal manusianya. Duitnya itu digunakannya buat apa? Begono. Kan kemarin udah di reading kan Mi, ada kerja sama lagi. Nah ini kali ya bisa jadi Bu. Kan aku udah bilang suatu hari nanti mereka akan dipertemukan lagi dalam sistemnya kerja. Bisa jadi ini nanti.
Ya aneh aja sih SCTV. Lu nominasikan orang yang lagi renggang, ibaratnya lagi, ya kan, lagi nggak jelas nih. Fuji sama Feral kan, connectionnya. Musuhan sih enggak, cuman lagi nggak jelas. Karena ada hadirnya seseorang kan. Kenapa disatuin lagi? Dijadikan nominasi. Ya bisa jadi ini sayang. Bisa jadi ini. Doakan aja dari adanya SCTV, ya nanti SCTV mengadakan ya kontrak kerja, entah acara Verfu, gue nggak ngerti lah. Insya Allah aja mulut gue dikubul lagi ya. 90% ya guys. DM lagi ke Malai tuh. Bodoh amat. Biarin aja. Mau ke Malai kek, mau ke India kek, mau kemana. Biarin aja, yang penting selamat. Ngapain sih dipusing-pusingin dia mau kemana, biarin aja. Yang penting selamat, bahagia, udah gitu. Ribet amat sih. Biarin aja dia mau kemana-mana, yang penting sehat, selamat, bahagia, udah. Orang janur kuningnya juga belum melengkung kok. Ngapain dipusingin? Ya kita masih berikhtiar mah wajar karena belum melengkung. Kalau udah melengkung mah gue ogah baca. Duit itu guys, cuan ini. Cuan. Ini kalau aku rasakan energinya Bu Siwi ya. Beliau nih orangnya berani ngambil resiko loh. Punya instingnya lumayan kuat juga Ibu Siwi nih. Waalaikumsalam. Lumayan kuat juga Ibu Siwi instingnya. Ibu Siwi tuh yang sama di Indosiar kan ya? SCTV sama Indosiar ya? Bener gak sih guys? Kalau nggak salah yang di Indosiar juga deh. Ibu Siwi. Oh iya, bener berarti ya. Indosiar ya. Ya itu Malaysia sama Bilar. Itu beliau itu tuh acaranya tuh dulu tuh. Itu instingnya kuat loh beliau tuh. Dia tahu nih mana yang bisa menarik, mana yang bisa menghancurkan tentang bisnis. Dia tahu, namanya udah pengalaman juga sih beliau ya. Beliau tahu itu. Iya, Bilar. Orang sampai ke anak-anaknya aja sekarang, iya kan? Sama Ibu Siwi terus, Lesti itu rezekinya gede itu sama Ibu Siwi tuh. Beneran. Anak kesayangan kan, anak emas itu. Lesti. Sama Ibu Siwi. Anak emas itu. Iya, kayak anaknya Soima kan. Arbir sama Meli, iya. Mereka tahu, namanya pengalaman ya. Satu pengalaman kehidupan, dari rumah tangga, dari hubungan, tambah lagi bisnis. Pengalamannya. Instingnya kuat kok. Ya doakan aja lah. Ya insya Allah ya dari caranya SCTV ini bisa mempersatukan lagi. Kita nggak tahu ya. Tentang Fuji sama Feral, caranya Allah kan unik banget. Ya udah ya guys, nanti kita reading lagi. Ya, insya Allah malam ini setelah aku ngaji untuk klien aku. Dan terima kasih yang sudah ngasih gift. Insya Allah berkah selalu dan jaga diri kalian. Aku baca perbayarnya.
Nanti tanggal 10 atau 17 aku baca untuk para langganan yang masih aktif. Jadi kalian cek aja langganan kalian di TikTok aku. Kalau masih aktif ya, nanti aku baca di antara tanggal 10 sampai 17 untuk energi 3 bulan.